Kere habare Galale masa dada Kanu kumang Kembong lunto tiki ko karimona Isedo ale tahanu sangkara. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Patricia Dan saya Irma di podcast tanpa podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Asik. Itu baru ya. Baru-baru. Kira-kira itulah semua misi dan visi terkandung di situ. Moto betul, kali ya, moto cukup. kali. Apapun lah istilahnya. Iya. Gitu. Iya, slogan ke apa ke moto ke. Pet, Ya. kere habare. Mati. Apa lagi itu? Apa itu sih? Kayak gitu tuh mau dijawabnya bagaimana? Aku nggak ngerti itu. Apa itu sih? Tala. Kere habare itu bahasa Sangir. Itu Oh, bahasa Sangir. Cie orang Sangi. Sangi. Aduh. Sangir itu artinya Patricia apa kabar? Bagaimana kabar? Gitu loh. 3 teh ake. Nah kan bingung. Hah? Itu dari mana lagi tuh? Gila ya. Bahasakannya. Bahasakannya artinya? 3 itu sebenarnya bagus ya, baik. Biasanya tuh jawab juga maget ake gitu ya. Maget itu sehat. Aku pernah tuh ya bareng orang Kenya terus waktu di Trasnawang Kalimantan Utara kan sih ya di pos sebelumnya. Terus kami pergi pijet kalau nggak salah. Lalu mereka tuh nanya, ngobrol kan sama aku kan? Sama mama angkat yang di Trasnawang, Mama Ubung kan? Ya. Terus dia ditanyain bahasa Dayak. Terus kata mama, itu yang di dalam lebih tahu. Pintar dia. Terus mereka mati gue. Aku pura-pura sok tahu gitu lah ya. Tapi tahu dikit-dikit lah. Terus mereka tanya, kalau cantik apa bilangnya? Oh 3. 3 kan 3 tuh baik, indah, cantik. Itu 3. Terus kalau cantik banget, aku jawab 4. Itu sok tahu ya. Sok tahu. Itu jawaban sok tahu. Padahal harusnya 3 lale. Cantik banget. Oh, 3 lale. Ih, Usi pinter ya. Bahasa Sangir apa kalau Sangir? bahasa Sangir itu maksudnya mau bilang bagus, cakep gitu ya, itu masa dada. Wih, masa dada. Bukan masa dada itu. Hebat. Jadi gitu. Tapi kalau tadi yang kere habar itu kan hanya kabar ya. Iya. Biasanya orang kalau dalam keadaan yang baik jawabannya mapia gitu. Oh, coba itu ulang, aja jawabannya. ulang sih. Ulang ya. Ya. Pendeta Patricia kere habar. Mafia, Pendeta Irma. Bagus. Hebat tuh udah sih jago ya. Aku tuh udah hilang. Aku tuh karena mungkin itu bahasa sehari-hari ya sebenarnya ya. Banyakan sih lebih dengar ke mama kalau ngomong sama temennya atau dulu masih sama papa gitu ya. Bahasa yang umum lah yang sehari-hari begitu. Mama kayak, papa Sangir Rusia? Iya jelas dua-duanya. Tapi akunya masih Sangir Kart. Tapi setidaknya ada lah ya. Daripada kami lahir di Ambon, udah hilang semua. Padahal di Ambon loh sampai SMP. Iya. Karena tidak dituturkan kali ya Usi. Iya. Oh iya. Ya itu ya. Kadang-kadang kita kalau udah orang tua berbahasa daerah tuh kadang-kadang kita, khususnya aku kan termasuk sulit ya untuk adaptasi dengan bahasa-bahasa daerah gitu. Kalau Pet kan luar biasa banget ya. Keren tadi yang bahasa Dayaknya itu aja aku nggak bisa aku bahasa Dayak waktu di pos Pelkes nggak belajar aku. Tapi kalau dari mama itu karena memang orang tua masih menuturkan ya. Jadi setidaknya yang paling tidak bahasa sehari-hari lah kalau mau makan. Kumang gitu. Oh kumang, mirip-mirip ya. Kalau di orang Dayak tuh kuman. Oh, kalau kami ya. orang Alang, kalau makan aku tahu bahasa kampungku, kanu. Itu bahasa penting itu.
Iya, paling gitu-gitu. Misalkan tidur Tiki gitu ya. Tiki kok Karimona. Tidurlah kalian. Kalau orang Dayak tuh ingat lunto, lunto ya. Jadi kalau misalnya orang ada yang meninggal tuh kami pemong lunto. Tidur bareng bersama-sama gitu. Pemong. Gitu. Itu ya. Enak gitu, ya ternyata ya. Anak-anak sekarang kira-kira ini enggak ya Usi ya? Apa tuh? Usi tahu nggak ya anak-anak sekarang tuh paham nggak ya sebenarnya? Ya kalau mereka berada di daerah yang mungkin orang tua sering menuturkan pasti bisa ya. Karena kalau mereka yang sudah merantau mungkin dari kecil udah ikut orang tua juga merantau, pasti itu agak-agak mengalami kesulitan. Makanya aku sempat tertarik tuh Pet. Aku pernah lihat tayangan tuh, tayangan ini disponsori olye salah satu merek minyak goreng lah ya yang ada di Indonesia gitu lah ya. Kecuali ada endorse-nya ya. Iya, pokoknya salah satu minyak goreng. Jadi aku tuh menurutku tuh lucu, unik tapi bermakna banget gitu karena ada satu kegiatan yang disponsori oleh salah satu merek minyak goreng di Indonesia itu ketika mereka menyediakan makanan gratis. Dan tempat yang aku sering lihat itu di kampus. Pas itu. Memang perlu itu makanan gratis di kampus. Di kampus sih. Kalau ya anak kuliahan ya. Nah, tapi makanan gratis itu nggak bisa dapat dengan cuma-cuma juga. Ada usaha yang harus dibikin sama mereka-mereka yang ada di sekitar kegiatan itu ya. Nah, kegiatannya yang menurut unik terkait tadi yang sudah kita ngomongin di awal ya. Bagaimana aku masih adalah sedikitnya aku tahu bahasa Sangir, Pet juga jago belajar bahasa Dayaknya. Nah, salah satu cara mereka supaya bisa dapat makanan gratis itu adalah mereka harus menyebutkan passwordnya lah, ibaratnya gitu ya, kata kuncinya itu, tapi dengan menggunakan 10 bahasa daerah. Nah, jadi misalnya passwordnya itu adalah, makanya aku senang banget lihat itu. Jadi misalnya passwordnya mati 1 tumbuh 1000. Nah, itu harus dibaca apa sih? Dibahasakan dalam 10 bahasa daerah gitu. Nah, jadi kalau 10-10-nya itu bahasa daerah yang diminta itu ketebak betul. Ya dalam bahasanya pengucapannya betul. Itu terbuka tuh lemari makanan gratisnya ceritanya gitu. Untuk mereka yang jadi yang lucu itu adalah ketika banyak mahasiswa itu yang kemudian sibuk, mana di sini yang orang Bali gitu karena ada disuruh bahasa Bali. Terus habis itu mana yang orang Padang gitu ya, bahasa Padang, orang Batak, pokoknya mereka harus ngucapin mati 1 tumbuh 1000. Pakai bahasa daerah gitu ya. Apa sih? Aku mau contohin salah satunya waktu itu mereka ngomong apa sih? Pokoknya mati 1000 tumbuh. Kalau dialek tapi itu dialek. Pokoknya aku kemarin tuh ingat tuh bahasa Dayak, bahasa Padangnya itu apa ya? Mati 1. Apa sih? Iya, pokoknya intinya begitu ya. Artinya saribua gitu ya, tumbuh saribua. Kalau nebak-nebak. Ya, pokoknya begitulah. Berbahasa daerah. Cie ya, mati cie ya berarti ya. Iya, mati ketahuan sering ke restoran Padang ini ya. Tambok cie dah. Iya. Betul. Jadi akhirnya seru gitu karena secara nggak langsung dari segi mahasiswanya mungkin akhirnya mereka lucu-lucuan ya. Mereka panggilin teman yang mungkin mereka nggak kenal tapi yang bisa bahasa daerah. Tapi di satu sisi aku melihatnya ini kok kreatif sekali ide itu gitu ya. Itu kan sebenarnya sesuatu yang simple ya, sesuatu yang sederhana tapi aku sendiri yang nonton dapat maknanya gitu. Betapa indahnya bahasa daerah itu karena lucu. Jadi setiap mereka yang bisa tuh ya, kan dia kalau bisa kan yang tadinya merah jadi hijau kan. Terus mereka tuh sorak-sorak semua padahal satu orang yang nebak gitu. Jadi aku bilang gila seru banget dan
ternyata bahasa daerah itu bukan sesuatu yang sebenarnya membuat kita rasa asing ya satu dengan yang lain. Tapi kalau disituasikan dalam kondisi yang dibuat itu, kegiatan itu ternyata manis banget gitu loh. Manis. Cuman ya itulah ya, kalau sekarang mungkin bagaimana ya kondisi sekarang. Iya, karena ini usia, maksudnya memang benar Sumpah Pemuda bilang bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya. Tapi kan yang diminta bahasa persatuan, bukan berarti semua harus satu. Gak apa-apa betul, gitu ya, masing-masing dengan bahasanya sendiri, lalu kemudian jangan sampai hilang. Iya, betul. Aku nggak tahu Usi pernah dengar survei atau apa ya, tapi aku nggak tahu ya, pasti orang Indonesia Timur tuh yang menjunjung tinggi bahasa persatuan sebenarnya. Menurutku, aku pernah dengar stand up komedian Mamat Al-Katiri bilang gini, kami di Papua itu, coba lihat orang Papua pakai bahasa memang bahasa baku ini, saya gitu kan, tidak itu kan tidak tapi ketika ke Jawa, dia ke Jogja untuk kuliah, sampai sana orang Jawa pakai bahasa Jawa, sementara yang di Papua sudah hilang mungkin bahasa. Kalau tanya-tanya soal hal-hal yang penting-penting, data valid nih si Ilma nih, teman-teman, jangan sedih ya, jangan kalau sedih. Gitu aku cari data dulu. Kira-kira ada nggak Usi yang memang sudah hilang bahasa daerah, atau sebenarnya semua orang di daerah masih pakai bahasa daerah, cuman kitanya aja yang yang mungkin kurang peka dan kurang mau belajar mungkin. Iya, aku sih hanya sempat mau share aja nih, aku sempat temu satu artikel nih. Tuh kan teman-teman, ini dia kuncinya. Mantap. Patricia. Ya, ini sumbernya Kompasiana sih yang aku dapat ya. Ini merupakan hasil survei dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa namanya. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Bahasa ya. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana mereka telah menemukan terdapat 718 bahasa ibu yang sudah teridentifikasi di Indonesia. Usi ngomongnya tuh kayak anchor gitu dong, atau kayak pembawa berita. Bagaimana? Badan Pusat dan Pengembangan Bahasa telah menemukan. Coba sih. Iya. Jadi teman-teman, jadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempublikasikan ada 718 bahasa ibu yang sudah teridentifikasi di Indonesia. Apakah kalian tahu soal itu? Pasti belum. Makanya saya kasih tahu. Iya. Kalau ada yang sudah tahu dan mau klarifikasi, DM aja ya IG kami. Iya. Nah, tapi yang menarik juga tuh, Pet, selain ditemukannya 718 bahasa ibu yang sudah teridentifikasi, di Indonesia, ada juga ditemukan 11 bahasa daerah di Indonesia yang punah. 11 bahasa daerah di Indonesia yang punah. Itu paling banyak di Maluku. Di Maluku dan sekitar Papua Barat. Ya. Jadi dan paling banyak Maluku, Pet. Ada 9 bahasa daerah yang punah di Maluku. Gitu ya. Dan menariknya itu bahwa kenapa dia dikatakan punah itu karena memang bahasa daerah itu sudah tidak lagi dituturkan. Aduh. Gitu kalau masih terhitung dituturkan, masih belum tergolong punah gitu. Itu ada level-levelnya. Oke, sip, mantap. Gila teman-teman. Jadi begini. Mantap, ini informasi penting yang harus kalian simak. Karena aku dengar Maluku aja udah wajar ya. Aku pun bilang nih. Dan aku malah ketika membaca
artikel ini dan menemukan ada yang punah, ternyata ada yang punah gitu ya. Aku pikir kalau kita masih melihat orang-orang yang masih tinggal di daerah, aku pikir mereka masih tetap menggunakan budaya bahasa daerah. Ternyata masih ada juga kita dapati yang punah gitu. Nah ternyata yang dikatakan punah itu ya memang yang sudah tidak dituturkan baik oleh orang tua. Orang tua aja udah nggak nutur ya, apalagi anak-anak gitu ya. Jadi tapi ada juga yang namanya itu dikatakan itu status aman. Nah, sebelum punah dia di taraf yang aman itu namanya status aman. Artinya anak-anak masih nuturkan bahasa daerah, orang tua juga masih giat menuturkan bahasa daerah. Jadi aman itu adalah ketika anak-anak orang tua komunikasinya masih nyambung bicara dengan bahasa daerah. Itu kalau bahasanya dalam status aman. Tapi ada juga yang disebut dengan status kemunduran. Ya. Nah, ini status kemundurannya gini. Anak-anak sebagian dan orang tua sebagian sudah tidak lagi menuturkan bahasa daerah. Gitu. Jadi sudah berkurang jumlah penuturnya, baik dari orang tua maupun juga anak-anak. Makanya itu dibilang statusnya kemunduran. Ada lagi yang namanya status terancam punah. Ya, ini masih terancam punah. Status terancam punah itu kalau dia hanya dituturkan oleh orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas. Artinya anak-anak udah nggak mulai lagi menuturkan dong. Ya kan? Dan kalau anak-anak sudah tidak menuturkan atau paling tidak anak-anak nggak mengerti gimana ya relasinya dengan orang tua yang mungkin masih menggunakan bahasa cuma sama orang tua aja jadinya. Orang tua. Mungkin kayak papa mamaku kali dulu ya, almarhum ya. Mereka hanya akan ngomong bahasa daerah kalau ketemu kakaknya mungkin. Betul. Aku juga begitu, merasakan begitu. Nah, sampai pada status kritis. Status kritis ini yang dikatakan penuturnya adalah sudah orang yang berumur 40 tahun ke atas. Itu. Nah, berarti kalau punah berarti sudah tidak ada lagi memang. Tidak ada lagi penuturnya. Iya. Nah, jadi kan kita miris sekali ya dengan kondisi. Padahal kan yang namanya bahasa daerah itu kan kekayaan bangsa kita ya. Memang ini kali ya dampak modernisasi juga ya usia. Ini perlu orang-orang yang lebih paham ya daripada kita ya. Betul. Cuman ini efeknya karena kita lebih menjunjung, salah satunya kita mau pakai bahasa Indonesia dengan benar dan itu juga niatan yang baik, itu tidak salah, supaya kemudian anak-anak bisa maju di sekolah. Karena kalau dia cuma pakai bahasa daerah, ada juga kekurangan kelebihannya Usi. Kayak misalnya kami ke daerah, kita ke pos-pos Pelkes lah. Kadang-kadang kita nggak nyambung karena bahasa Indonesianya apa, bahasa daerahnya apa, ya kita sering konflik di situ gitu. Karena sudah lain bahasa nih. Yang sama-sama bahasa Indonesia kadang-kadang masalahnya selalu miskomunikasi, apalagi yang nggak paham bahasa Indonesia. Lalu kemudian karena keinginan untuk masuk di era globalisasi ya, jadi anak-anak sekolahnya di sekolah internasional sekarang yang berbahasa Inggris. Betul. Dan itu pilihan memang. Cuman mungkin podcast tanpa podium cuman mau ingatkan kali ya usia kita ya. Itu boleh tapi sedikit-sedikit lah ajar bahasa daerah. Aku juga jadi pengen nih belajar. Betul. Makanya waktu pas aku sharing sedikit ya. Makanya waktu pas aku sempet yang kemarin sharing Aji Live Ohana tuh, Pep. Dengan sepupunya Usi yang ke Sangihe. Itu tuh di satu sisi aku deg-degan gitu ya. Deg-degan, aku takutnya kami ngomongin tuh nggak nyambung karena dia kan daerah dan aku kan udah terlalu nggak paham lah, cuman tahu sedikit-sedikit. Jadi tapi ya syukurnya dalam percakapan kami itu ada mama yang ikut nimbrung gitu loh. Jadi lucunya itu kalau dia sedikit menyinggung soal bahasa Sangir, mama tuh yang komen tuh langsung kayak
mengartikan gitu, atau pas mama jawab pertanyaannya dia dengan bahasa Sangir, terus aku yang tanya, ini mama jawab ini apa ya, dia juga mengartikan gitu. Jadi bagus ya, maknanya jadi ini ya, mengingatkan jadi kembali belajar dengan bahasa daerah. Betul, karena ya artinya oke lah aku nggak pulang ke Sangir ya, tapi paling tidak aku tahu lah bahasa Sangir gitu. Ya. Itu sih, jadi memang apa ya, teman-teman, memang kalau kita lihat sekarang ini ya, kita mesti harus juga menjunjung tinggi bahasa daerah gitu ya, dalam pemahaman bahwa kita malah pengen tahu ya Pet ya, kalau seandainya kita sedang berjalan episode ini, kira-kira teman-teman ada nggak ya yang bisa merespon kita tuh dengan bahasa daerah gitu ya, supaya kita kayak permainan gitu ya. Jadi teman-teman kalau ada yang bisa komentar episode ini dan merespon atau beri feedback dengan menggunakan bahasa daerah, kami senang banget. Senang banget. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita mungkin gini kali Usi, sorry. Yang bikin punah itu, sorry aku potong ya. Nggak apa-apa. Itu bagus ya, games ya. Jadi teman-teman kalau ada yang seperti Kak Irma bilang, komen entah di channel YouTube, entah di IG Instagram podcast tanpa podium. Kalian mau Insta story juga bagus ya. Kami akan senang sekali. Yang bahagia tuh yang feedback begitu ya Usi. Cuman aku tadi mau bilang gini Usi, jangan-jangan teman-teman kondisinya seperti kita gitu ya, yang sebenarnya bukan tidak mau belajar bahasa daerah atau tidak mau memperjuangkan bahasa itu ada, karena kondisi kita sudah tidak ada di daerah tersebut. Lalu kayak misalnya aku yang mau tanya ke orang tua pun, orang tua sudah tidak ada misalnya, penasaran mau tanya om tante pasti gitu ya. Lalu sekarang aku ada masuk di grup kampungku itu sih ya, di Facebook itu, terus mereka udah bahasa dialeknya aja tuh aku sudah mulai ini Usi, lupa. Kami tuh nggak tahu ya di Sangir Usi kayak gitu nggak, di kampung Usi nggak? Kalau kita tuh di Ambon, di Maluku gitu ya, itu pasti ada kayak satu kata yang jadi tambahan dan jadi khas daerah tertentu. Misalnya kayak kio, lalu kalau orang Oma tuh omao, jadi dia kalau ngomong tuh pasti ada o-nya di belakang. Mopi mana kan gitu ya. Kalau di kampung kami tuh wale, mopi mana wale gitu, ada walenya, ada t-nya di belakang gitu-gitu, ada tambahan-tambahan kayak gitu. Kalau kayak orang Dayak di Terasnawang tuh peh, peh itu kalau ditanya artinya apa nggak tahu, cuman kayak tambahan aja. Ya lepeh. Gitu. Kayak gitu, kayak tambahan-tambahan gitu kan. Kalau Sangir Usi ada nggak kayak gitu sih? Pasti ada kali ya. Aku nggak tahu ya ada atau nggak pastinya ya. Cuman aku hanya berjumpa dengan kata-kata dari bahasa Sangir itu yang memang dia ini, aku jarang dengar ada yang tambahan-tambahan begitu. Jadi misalnya Isa gitu kan. Isa itu kan maksudnya mau bilang siapa gitu kan. Misalnya, "Mam ada yang cari tuh, Mam." Aku bilang gitu. "Mam ada yang cari tuh, Isa." Dia bilang gitu. Jadi kalau yang lebih itu mungkin nggak ada ya. Orang Batak kan ise. Jadi kayak plek dia kayak plek begitu. Bener nggak sih ya? Iya, ise do ale aleta lagu-lagu. Enak kalau pakai lagu memang. Usi masih ada tahu lagu daerah nggak? Coba kita tes kali ya. Lagu daerah. Ini sebenarnya Usi, aku senangnya lagu Sangir aja. Iya. Karena ini kan momen-momen kemerdekaan ya. Kita selalu mengagung-agungkan Indonesia itu ragam budayanya dan lain sebagainya. Ya mari kita isi kemerdekaan dengan menunjukkan jati diri kita. Ayo Usi, lagu daerah. Nanti aku cari dong ya. Aku yang seingatku aja liriknya ya, karena ini udah lama banget aku itu. Ini lagu Sangir ya. Lagu Sangir berkisah tentang tanah Nusantara sih sebenarnya. Bahwa kemanapun orang pergi dia tetap ingat Talaut itu ya, daerah asal. Kurang lebih lagunya gini, aku tuh takut salah nyebut. Iya, aku juga. Nyata, kita ini nggak prepare lagi yang soal ini ya. Spontan gini nih teman-teman yang seru sebenarnya. Ini ngerjain teman. Semoga aku nggak salah liriknya. Sebenarnya kalau lirik sih tahu ya, cuman semoga tuh nggak salah
apa sih melafalkannya begitu ya, namanya apakah gitu ya, betul. melafalkan begitu. Nah kurang lebih lagunya tuh seperti ini. Aku kok deg-degan ya, Fet. Lagunya kurang lebih seperti ini. Tahanu sangkara areng sasahara suwangi lu awu piang soang ulu maning tentangku tak kawudenangku sene gaweku dan lai egeku ore gagurangku. Usi keren banget ya. Kalau aku iya. Iya, kalau aku tuh dari kelas 2 SMP tahu lagu itu. Wah, kalau kami memang kalau kecil waktu aku SD tuh lagu-lagu daerah Maluku memang kami nyanyikan. Tapi kalau lagu kampungku sendiri, aku tahu yang negeri alam, negeri ibuku, penuh susu dan air madu. Tapi bahasa Indonesianya nggak apa-apa lah ya. Biar jurang dan berbatu dilindungi oleh benteng-benteng batu. Inilah pusaka oleh Datuk Alang Patasiwa. Dengan 8 soa, 8 panglima selalu siap sedia mempertahankan negeriku yang indah namanya di gelanggang sejarah. Itu tuh kayak hene tinggikan Datuke Loperia Alang Patasiwa. Aku nggak mau lanjut lagi, takut salah aku. Iya, enggak, dan itu mungkin yang sering bikin orang tuh takut berbahasa daerah ya. Aku memang orangnya begitu. Aku jujur orangnya begitu, teman-teman ya. Kalau sesuatu yang kita tuh sebenarnya pengen banget belajar, apalagi Oma Makassar ya, kan aku suka belajar. Kalau aku datang malam-malam nyampe di Makassar, Bongi Melo, Oma udah seneng banget tuh kalau udah Toraja ya. Iya, Toraja gitu, Bongi Melo gitu ya. Kalau Toraja nari tuh udah heboh memang. Mirip ya orang Dayak juga gitu teriak-teriak. Dan lentur ya, badannya itu loh. Aku pernah nyoba-nyoba kok enggak. Iya. Nggak pacak aku. Kalau kata orang Bangka nggak pacak aku. Tapi beruntungnya kita pendeta GPIB, kita ke daerah-daerah, kita pindah-pindah tempat, lalu kita kaya dengan bahasa daerah biar 1-2. Setidaknya mari makan, apa kabar, kita tahu. Ya. Gitu. Matin ropet. Ya? Matin apa gitu? Apa gitu? Oke, mari kita ngobrol ya. Ayo tidur. Tidur. Matole tuh merokok. Aku cuma segitu-gitu doang sih, nggak yang ini banget. Ya, kalau diterjemahkan langsung ya, kalau bahasa daerah itu kita terjemahkan langsung ke bahasa Indonesianya, kadang-kadang suka keliru ya, maksudnya itu yang kemudian bikin lucu. Aku kenapa sampai bisa belajar bahasa Dayak, karena itu sih semua orang bertutur dengan bahasa Dayak, sehingga aku gampang masuk ya. Mungkin kalau aku pulang ke Alang pun mungkin aku bisa belajar lebih banyak. Tapi kalau di sana karena penuturnya orang tua, anak-anak, kadang-kadang dialek mereka pun beda-beda sih. Orang Trasnawang itu kan transmigrasi lokal dari
Long Nawang. Nah di Long Nawang pun yang di perbatasan, dulu pendeta Anton, pendeta Debbie, pendeta Dian, sekarang pendeta Sergio ya, fight di perbatasan Indonesia Malaysia itu. Mau nggak mau kami harus belajar karena ikut kegiatan di balai desa dengan orang tua, ngobrol dengan, kalau nenek itu kan poi. Mereka tuh nenek kakek tetap nenek. Jadi nenek laki, nenek leto ya, itu nenek perempuan. Nenek laki, nenek perempuan. Iya. Nah, siapa yang bikin kakek ya? Kakek mungkin bahasa ini ya, disadur dari bahasa Dayak kali ya. Karena belajar bahasa daerah itu nenek aja. Nenek, apa karena perbatasan dengan Malaysia kali ya? Jadi ya cuma nenek ya taunya. Aku nggak tahu juga, kita nggak teliti itu. Tapi kemudian aku bikin tata ibadah setiap minggu ke-5 itu waktu itu pakai bahasa Dayak supaya apa? Karena lagu. Kan kita pintar. Irma juga jago bahasa Inggris tuh karena lagu pasti. Betul. Iya kan? Betul. Belajar bahasa Dayak itu karena lagu sebenarnya mulai dari lagu. Mari kita terjemahkan lagu-lagu Kidung Jemaat. Sehingga ada satu waktu orang tua datang, kakek-kakek datang. Aku nggak tahu selama ini yang aku nyanyikan itu Tuhan kasihani kami. Jadi dia nangis. Oh begitu ya, sepanjang hidup kami kenal mereka itu kan menurutku ya baru 3 generasi paham soal kekristenan, karena dulu kan menyembah bunga malan ya, dewi gitu ya. Lalu masih ada saksi hidup yang sekarang sudah nenek-nenek yang cerita dulu ritualnya pergi bawa ayam ke rumah adat dan lain-lain gitu ya, dalam ritual penyembahan mereka. Makanya aku tuh mulai memaklumi, mulai belajar kenapa cuman orang-orang tua yang datang, lalu kemudian kasih edukasi. Karena dulu yang ke adat, yang melakukan kegiatan-kegiatan adat itu ya cuman orang tua, anak-anak kan enggak, anak-anak di rumah misalnya gitu. Nah, baru kasih tahu bahwa kita ke gereja itu harus semua. Apalagi kalau bicara ibadah keluarga ya semua yang ada jadi anggota keluarga ya mari beribadah bersama-sama. Nah, untuk memahami itu kan kita perlu bahasa yang sama. Jadi kadang suka lucu kalau mereka berusaha menerjemahkan ke bahasa Indonesia tuh aku langsung bilang, sudah pakai bahasa daerah, nggak pas bahasa Indonesianya gitu. Nah, jadi ada cerita di sana tuh. Katanya kalau di Long Uro, kalau aku nggak salah ya, jadi ada katanya tentara, di sana kan banyak tentara ya karena perbatasan yang di daerah Apokayan. Lalu ada yang datang lalu minta dikasih, kan mereka kan ramah kalau soal makanan patut diacungi jempol, orang Indonesia tuh ramahnya di situ. Kalau istilahnya orang Ambon kan sagu salempeng patah dua ya ya. Bukan cuma karena punya 2, tapi kalau punya 1 ya mari kita bagi 2 kan gitu. Bagi 2. Lalu dipanggil makan lah, lalu udah gitu mungkin mereka mau menerjemahkan ke bahasa Indonesia jadi nggak pas gitu. Jadi mereka bilang makan kuat-kuat. Jadi pas mau nambah dia tentaranya nggak tahu malu katanya gitu, langsung dilepas. Padahal bahasa Dayaknya tuh gini Uman pali ayen sae. Ayen itu tuh sebenarnya jangan nggak usah lah malu-malu kan harusnya gitu ya. Tapi karena dia nih ya polos ya mau menerjemahkan dengan tujuannya baik, tapi ditangkapnya kan jadi keliru. Makan kuat-kuat nggak tahu malu kan gitu ya, baru muka datar lagi kan. Jadi orang yang mau ngambil tambah ini tuh yang udah ya nggak jadi deh, dibilang nggak tahu malu. Nah yang punya rumah jadi bingung kenapa nggak jadi tambah misalnya. Nah itu makanya bikin kita harus coba belajar lah bahasa daerah, karena ada hal-hal yang nggak bisa diterjemahkan. Mereka nggak punya kata pengganti untuk kamu untuk orang yang lebih tua. Jadi kadang kalau panggil kita, dari mana kamu? Anak kecil SD lalu bilang kamu ke kita tuh kayak anak ini nih. Tapi pasti aku apa di sana juga gitu sih. Aku aja waktu pas datang di Bone aja kita mau ngapain nih anak-anak, terserah kita. Tapi buat mereka katanya itu lebih sopan ya. Kita itu sopan. Aku kan
maksudku kalau kita nggak baru datang ke daerah dan bilang gitu pasti kita bingung. Tapi sebenarnya itu justru sopan. Halus. Kita itu kalau nggak paham ya usi berantem kita. Iya. Aku datang terserah kita gitu. Nah, jadi orang Makassar ini mereka nih kan jiwa pedagangnya tinggi ya, Marco Polo ini. Jadi ke daerah-daerah. Nah, bahasa itu kan sampai ke Kalimantan tuh. Kita betul. Jadi bagi orang Dayak, oh yang halus ini nih kita. Aku datanglah pertama sama almarhum mama tuh sih ke warung depan. Kami baru pindah ke teras terus udah gitu. Orang mana kita? Terus aku bilang sama mama, kenapa dia nanya dia orang mana sama kita ya Mak ya? Orang mana kita kan? Ya lu yang tahu lu orang mana? Kenapa gua yang harus jawab? Iya. Kayak padahal maksudnya memang kamu kan. Kayak kalau misalnya aku pulang kan kalau di Teras Nawang karena kita hanya bisa keluar dengan perahu kan Usi, nggak ada kendaraan lewat darat. Katanya sih sekarang sudah ada, sudah mulai mau masuk yang mantap. Jalan darat. Mantap, aku tuh senang betul gitu ya dengarnya. Kalau dulu harus tarik perahu dan lain sebagainya. Iya. Pasang surut tuh kita tahu sudah hafal. Jam ini surut, jam ini pasang. Kenapa gong dia bunyi kuat? Karena pasang, karena surut dan lain sebagainya itu kita udah sampai belajar yang gitu-gitu Usi. Nah, itu enaknya tuh. Enaknya kalau di daerah kan. Kalau kita datang baru pulang dari Tanjung Selor misalnya ya. Kapan datang tadi? Kapan datang tadi? Dia tanya kah? Sekalian dia jawab. karena mereka menerjemahkan bahasa daerahnya langsung ke bahasa Indonesia. Jadi harus paham dulu kenapa ya mereka ngomong gitu dan lain sebagainya. Seru banget sih kalau ngomong bahasa daerah. Seru banget. Aku sendiri masih berharap aku bisa bahasa Sangir. Aku masih berharap aku masih bisa punya waktu untuk belajar walaupun mungkin ya itu ya cuman ya itu ya kadang-kadang kita baru ngerasanya tuh sekarang. Waktu kecil kita cuma sekedar cuma dengar orang tua ngomong bahasa daerah kita tinggal lewat aja gitu ya. Tapi sekarang kita akhirnya kesulitan kita ini karena nggak praktis gitu. Kalau betul. Bahasa itu akan hilang. Dulu biar kita tahu itu grammar Inggris itu kayak apa kita hafal. Kalau nggak praktek hilang. Betul. Bahasa daerah pun gitu. Kalau nggak praktek hilang. Makanya kadang-kadang kalau aku rindu, misalnya rindu pakai bahasa Dayak, karena mudah komunikasi ya. Jadi enak gitu. Aku telepon lalu. Ayan pisu alo gitu ya. Ayan pisu alo maksudnya aku ngomong ke mereka jangan alo itu asing. Bahasa luar gitu ya. Kita pun dibilang asing gitu. Jangan bahasa asing, bahasa isu kenya aja. Maksudku biar aku tetap ingat gitu. Masih ikonawai bahasa isu kenya. Masih tisen ke di otak bingung kan sih. Bisa sedikit gitu. Tapi itu keren banget. Keren. Untuk kamu yang bukan memang dari orang Dayak ya. Untuk kamu yang pendatang tapi kemudian bisa belajar bahasa itu luar biasa. Syukur ya Usi. Menurutku ya. Karena kebiasa tradisi mereka. Mereka punya penuyang Usi, punya kelompok pertemanan sedari kecil. Lalu aku masuk ke tuyang. Jadi tuyang itu tuh teman. Jadi ada penuyangnya. Bukan kuyang ya. Iya. Kayak begitu. Jadi menarik sih. Jadi kita tahu. Lagi dong Usi, lagu daerah apa terakhir untuk tutup sesi kita supaya gini sebenarnya. Coba kalau Miguel belum tidur ya dia bisa nyanyi lagu bahasa Bugis loh. Masa? Seru banget. Miguel punya logat tuh logat ini loh. Logat Bone. Iya. Dia logat Bone. Logat Bone ini kan Bugis alus ya kalau orang bilang ya. Bugis alus gitu. Beda dengan Bugis Makassar, beda dengan Bugis yang lain gitu ya. Kalau Bone tuh termasuk yang dibilang Bugis halus. Misal bagaimana ya aku nih sebenarnya takut mau membahasakannya gitu kan. Apa? Nah gitu. Jadi kayak begitu lagunya gitu. Halus dia. Kalau Ella kan gitu. Maksudnya itu ya, aku nggak bisa berbahasa jadi aku cuma melagukan aja. Kalau Bone tuh gitu. Ada lagunya halus. Makanya Miguel tuh paling ini
apa dia punya, ada dia nyanyi Pet kemarin lagu bahasa Bugis. Makanya saya udah tidur. Aduh sayangnya, nanti satu waktu lah ya. Soalnya kayak kita Usi waktu di Berau pasti nggak dapat banyak karena mungkin orang-orang tidak menuturkan juga. Aku di sini disangka-sangka. Ya betul. Disangka-sangka karena pendatang juga. Jadi aku jarang dengar orang Banjar, kecuali kita ke pasar, kecuali kita ngobrol sama mereka punya keluarga. Dan aku nggak tahu ya, ini kesimpulan sementara, kesimpulan gembelku ya. Aku cukup salut dengan teman-teman Muslim, saudara-saudara kita yang Muslim. Coba lihat bahasa-bahasa daerah yang paling mempertahankan. Minta maaf ya teman-teman yang Kristen. Kalau orang Batak ya memang mereka tetap pertahankan bahasa daerah ya. Tapi coba lihat daerah-daerah yang lebih sering mempertahankan bahasanya ya. Gak tahu aku yang lain, tapi kalau di Maluku, di Ambon secara khusus ya kampung-kampung Muslim gitu. Dan kita perlu belajar semangat itu, semangat mencintai daerah kita. Sebenarnya kan bahasa daerah tuh kan semangat kita mencintai daerah kita, dan tidak merasa kalau pakai bahasa daerah lalu orang kampung. Kadang kita gengsinya kan gitu. Ih, kampungan dia pakai bahasa daerah. Emang kita dari kampung semuanya. Keluar negeri juga, tetapi kampung dan rumahku. Kan Indonesia jadi kampung halaman. Tetap begitu kok. Ya usia. Jadi gitu. Jadi itu kesimpulan gembelku Usi. Maksudnya ini orang bilang ini pendeta ngomong gembel-gembel. Enggak, maksudku belum ada penelitian, belum ada riset. Mungkin teman-teman atau orang-orang di luar sana yang sudah melakukan riset, dengarkanlah mereka. Kalau kami ini hanya merefleksikan gitu ya, merefleksikan apa yang kami alami, apa yang kami lihat, dengar, rasakan lah ya. Kayak lagu Sheila on 7 dong ya. Cuman kalau kami berdua memang menurutku ya kita cepat ketika kita menyanyikan. Nah, sebenarnya itu kekuatan orang Kristen karena nyanyian ya, lebih banyak pakai nyanyian. Nah, betul. Ya kalau mau belajar, kalau aku nggak tahu teman-teman yang lain, tapi kalau aku ini pasti memulai tipsnya Patricia nih ya. Tipsnya Patricia. Mulai dengan nyanyian. Di situ aku bisa kulik. Karena kalau tanya mereka sulit membahasakan. Misalnya ini artinya apa? Mungkin nggak ada di bahasa Indonesia. Tapi kalau kita dengan nyanyian, jadi kita tahu, oh ini maksudnya ini dipergunakan untuk ini. Me dan di aja udah beda kan penyebutan. Maksudnya awalan me dan di gitu. Nah, Usi juga pasti punya kekuatan itu. Ada nggak sih Usi lagu-lagu daerah di tempat Usi pelayanan yang akhirnya Usi dapet nih setidaknya kalau nyanyi lagu ini orang bilang, bisa dia bahasa daerah. Kayak aku nyanyi lagu Karo Biring Manggis misalnya, padahal cuma satu lagu. Jadi bisa pendekatan dengan orang Karo misalnya ya, jemaat yang dari Karo, bujur melalala, dan lain sebagainya. Usi apa sih ada nih? Ada Kak Usi? Ini terakhir kali ya kita tutup dengan games lagu. games. Tapi mungkin aku mau tambahin aja Pet ya. Selain tadi betul, aku juga tipsku adalah bagaimana caranya kita mau belajar bahasa. Tidak terlepas dari ini ya, apalagi bahasa daerah, memang kita harus mulai dari lagu-lagu itu, karena kan kita senang ya, biasanya kita punya kesenangan tuh dengar musik dan jadi akan cepat. Tapi yang paling utama memang kita juga harus punya sikap berani. Aku nih sebenarnya yang menghambatku agak lama belajar adalah aku kadang suka takut gitu ya. Kadang-kadang keluh dari orang tua tuh udah banyak, cuman kita selalu bilang takut, itulah akhirnya karena kita nggak sering praktis ya. Jadi memang harus pasti. Makanya waktu itu, berkaitan dengan yang kau minta tadi, makanya aku tuh sempat minta bikinin dong lagu dengan bahasa Bugis. Aku mau nyanyi nih lagu pakai bahasa Bugis. Semoga bahasa Bugisnya nggak salah ya, dan semoga yang lain nggak merasa kena prank ya. Ini lagunya begini nih ya. Sekali lagi, saya bukan orang Bugis, jadi kalau ada salah-salah ya mohon dimaafkan. Gak apa-apa sih. Aku deg-degan. Ya, lagunya gini nih Pet, yang aku pelajarin. Aku sambil lihat lirik ya. Nake ero kamane, nake ero kamanjo, ero ane ero antu jai sikali.
yang ngaseng, kuleni kabulkan sagang koci kang ajaib. Nake ero riba bebas, ri awanga, hoi kipas bulo, la la la, nake ngai sikali, Doraemon. Kacau banget ya. Seru banget. Aku mulai dari lagu itu. Dari lagu itu aku belajar bahasa Bugis ya. Iya, biar tahu lah ya, setidaknya 1-2 kata begitu. Iya. Lalu baku balas. Betul. Kalau Pet? Kalau aku ayo apa? Banyak aku. Karena orang Dayak tuh suka dayung. Aku ya. Mereka tuh suka salah dayung. Ngajuk. Dayungkennya tuh kayak gini, kayak misalnya kami acara penuyang itu lomba pasti ada dayungkenyanya. Tapi aku nggak mau nyanyi lagu yang daerah-daerahnya. Jadi maksudnya lagu dayungnya tuh nggak mau aku mau nyanyi satu lagu rohani yang memang di sana itu mereka pintar cipta lagu loh sih. Mereka bukan hanya menggubah lirik, tapi mereka menciptakan lagu. Kalau nggak salah ini yang bikin Tuyangku deh, kalau nggak salah. Memang suaranya bagus. Suaminya tuh pendeta Rudes Ule, istrinya Rika ya. Tuyang, mohon maaf ya kalau salah sebutin nama dan salah menebak, tapi suara mereka bagus. Tetangga kami juga, tapi memang bukan orang GPIB, tapi aku senang. Maksudnya kita di sana jadinya kalau sudah bicara, kalau mau masuk masalah interdenominasi ya, pakai aja adat mereka, bicara aja soal daerah mereka, nyambung kok. Kayak kita mau masuk soal ke Persatuan dan Kesatuan di Indonesia, pakai aja bahasa Indonesia misalnya, atau pakai bahasa daerah masing-masing, nyambung kita. Betul. Nah ini lagunya tuh kayak Lepot. Jadi ada satu kampung di negeri sana yang terang sekali. Itu bicara soal surga ya. Lagunya gini. Onte ca lepot ya tiga lalese sakit tau abeon kidite kinale udi pemongan Tuhan Yesus penuh sangan pange lapane ka surga ya dema bang peniga yangkin kemilu ka ina ngelayan surga ina amin layak ngelan Tuhan kidite uli mudip ngan Tuhan. Gitu. Kok uli ya? Pokoknya gitulah ya. Aku nyanyi kan kadang ya usia kita nyanyi pakai bahasa daerah kita nggak tahu artinya. Tapi lagu ini aku tahu persis, makanya aku sambil mikir ini bener nggak ya susunan kalimatnya, segitunya tuh aku sampai bisa memahami. Kami tuh berantem soal kasurga ya dema atau ya denga. Dema itu terang, denga itu dengar. Ya harusnya surga yang terang gitu. Jadi ada banyak gitu. Jadi onte ca lepo ya ada satu kampung yang bagus banget yang tadi 3 lalese usi. Yang tadi aku bilang 3, 4. Nah, ini onte ca lepo ya 3 lalese bagus banget. Sakit abeon. Makanya di sana tuh nggak tahu sakit. Pokoknya gitu kan. Nah, gitu. Jadi aku belajarnya gitu. Sakit tau. Jadi kadang-kadang kalau mau ngobrol dengan mereka pinjem aja kata-kata di kalimat di lirik-lirik lagu ya usia. Betul. Mencari katanya di situ ya, di lirik lagu aja. Ya. Kasurga ya dema bang peniga yang gitu. Terus mereka bilang nyanyi dong Bu Pendeta. Tapi memang aku mau kasih tahu tadi waktu Pet nyanyi ya, itu kan lagu rohani ya. Iya. Dia tetap dapat kok dia punya feel-nya sebagai lagu rohani walaupun dia menggunakan bahasa daerah ya. Betul. Gitu ya. Betul. Malah lebih membumi. Ya.
Gitu. Itu yang kekuatan bahasa daerah. Ya mudah-mudahan ya usia wacana kita ini bisa kemudian diwujudkan dengan akhirnya kita tahu bahasa daerah masing-masing juga. Iya. Ya sedikit-sedikit lah. Iya, betul ya. Jadi teman-teman, artinya dalam semangat kita masih merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini, artinya mari kita terus melihat bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa yang perlu kita lestarikan gitu ya. Sambil juga tetap menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ayo kita jadi generasi muda yang terus mau menggali kekayaan bangsa kita, kekayaan daerah kita supaya tetap lestari dan semoga tidak ada lagi bahasa-bahasa yang lain yang punah ya. Amin. Karena sudah tidak lagi dituturkan. Jadi teman-teman yang hobi ngulik-ngulik bahasa, jangan lupakan bahasa daerah yang kaya juga. Kulik aja kulik. Itu mungkin bisa jadi ide teman-teman untuk kalau yang lagi nyusun mau tema skripsi apa, mau kuliah lanjut apa. Mungkin bahasa daerah bisa jadi satu tema yang menarik. Menyatakan cinta juga dengan cara yang unik bisa. Benar. Pendekatan bahasa daerah ya. Betul. Lalu kita juga menopang LAI yang sudah mengulik banyak bahasa sehingga Alkitab kita tersaji juga dengan bahasa daerah ya. Oh itu luar biasa, itu kekayaan kita. Kita bisa menerjemahkan Alkitab yang adalah dari ilham Roh Kudus itu ya. Lalu kemudian sampai ke seluruh bangsa. Ya firman Tuhan juga ada satu film tapi nanti kita bahas lah. Film itu tuh bicara soal penginjilan yang kemudian mau nggak mau dia harus pakai bahasa daerah. Karena orang di sana nggak ngerti bahasa daerah. Jadi kalau nggak mengerti bahasa Inggris misalnya. Jadi kalau kita mau firman Tuhan juga dimengerti pakai bahasa di mana langit bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu ya. Betul. Masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang singa mengaum-aum. Supaya nggak rooming. Betul. Supaya nggak rooming. Makanya aku bisa bilang ayen pejaat ake, jangan ngomong jelek soal aku gitu, ngerti aku. Kutandai kata kamu. Oke deh. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari apa yang kami sharingkan saat ini berkaitan dengan bahasa daerah. Jangan lupa saksikan terus episode terbaru Podcast Tanpa Podium setiap Rabu malam bisa didengarkan di Spotify dan juga setiap Sabtu malam sudah bisa disaksikan di kanal YouTube Podcast Tanpa Podium. Asik, karena bahagia nggak butuh panggung. Oke deh teman-teman. Saya Irma pamit. Saya Patricia pamit. Sampai jumpa. Thank you, God bless you. Kalau orang Batak bilang horas madihita saluhutna. Dah.